Bayangkan suatu hari nanti, Indonesia nggak perlu lagi beli rudal dari luar negeri. Kita nggak perlu ribet ngurus izin impor atau tergantung sama negara lain buat memperkuat pertahanan. Semuanya bisa kita produksi sendiri di tanah air oleh insinyur-insinyur kita sendiri. Nah, gimana rasanya? Bangga, aman, atau justru malah muncul pertanyaan, apakah kita benar-benar menuju ke sana atau jangan-jangan kita cuma jadi tukang rakit buat negara lain? Baru-baru ini ada berita besar yang bikin geger dunia pertahanan Indonesia. Roketsan, perusahaan pertahanan asal Turki, resmi menjalin kerjasama dengan PT Republic Corp buat membangun pabrik rudal di Indonesia. Sekali lagi pabrik rudal di Indonesia. Ini akan menjadi momen bersejarah dalam pertahanan tanah air. Dan menariknya, ini bukan sekedar proyek kecil-kecilan, tapi melibatkan pengembangan, produksi, bahkan transfer teknologi. Ini artinya nggak cuma beli barang jadi, tapi senior-senior Indonesia juga dijanjikan bakal diajari cara bikin rudal dari nol. Ini bisa jadi langkah besar buat Indonesia menuju kemandirian pertahanan. Tapi di sisi lain kita juga harus jeli melihat apakah ini benar-benar transfer teknologi atau sekedar strategi bisnis negara lain buat memperluas pasarnya. Soalnya kalau kita cuma jadi tukang rakit tanpa bisa bikin sendiri ya sama aja. Nah, pertanyaannya, seberapa besar pengaruh kerjasama ini buat industri pertahanan Indonesia? Apakah benar-benar ada transfer teknologi atau kita cuma dijadikan tempat produksi? Dan yang paling penting, apakah ini langkah awal buat Indonesia jadi pemain utama di industri pertahanan dunia? Namun sebelum lanjut, ternyata 90% dari kalian lupa untuk subscribe WeQuake. Pastikan kalian mendapat info terbaru tentang geopolitik internasional atau ketegangan dalam negeri. Karena pergeseran politik dapat berpengaruh besar ke harga satu batang rokok, segenggam gorengan hangat, dan secangkir kopi panas kalian. Kalau kita lihat perjalanan Indonesia dalam urusan persenjataan, kita masih sangat bergantung sama impor. Dalam beberapa tahun terakhir, kita cukup banyak belanja rudal dari Roketsan. Di tahun 2022, kita membeli rudal balistikan yang merupakan versi ekspor dari sistem Bora milik Turki. Rudal ini punya jangkauan 280 km dan dijadwalkan bakal dikirim tahun ini. Selain itu, Indonesia juga sudah memesan sistem pertahanan udara Hisar O dan Hisar U, yang di Indonesia dinamai Trisula O dan Trisula U. Lalu TNI Angkatan Laut juga mengamankan pesanan 45 rudal jelajah anti kapal Atmaka yang bakal dipasang di kapal perang kita. Bahkan TNI Angkatan Udara juga melirik bom meluncur MAM-L buat drone tempur yang sedang dipertimbangkan buat dibeli dari Turki, meskipun belum ada pesanan resmi. Dari sini bisa kita lihat, meskipun kita udah mulai memperkuat pertahanan, hampir semuanya masih mengandalkan produk luar negeri. Nah, ini artinya kalau suatu saat ada konflik atau embargo senjata, kita bisa kesulitan kalau terus-terusan bergantung sama negara lain. Makanya adanya pabrik rudal di Indonesia ini seharusnya bisa jadi solusi buat mengurangi ketergantungan itu. Tapi ada pertanyaan besar yang harus kita jawab. Apakah pabrik ini benar-benar bakal bikin rudal dari nol? Atau malah cuma jadi tempat perakitan dari komponen yang tetap harus diimpor dari Turki? Dalam kerjasama industri pertahanan, transfer teknologi itu jadi kunci utama. Idealnya kalau ada kerjasama kayak gini, kita nggak cuma dapat produk jadinya, tapi juga ilmu dan pengalaman buat bikin sendiri di masa depan. Nah, Roketsan memang berjanji bakal mentransfer teknologi ke Indonesia, ngajarin insinyur kita cara bikin rudal, bahkan membangun infrastruktur buat pengembangannya. Tapi kalau kita melihat kasus di negara lain, nggak semua transfer teknologi itu berjalan mulus. Ketika kita membahas Roketsan, ada satu fakta menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Mereka bukan sekedar produsen rudal biasa, mereka adalah salah satu pemain utama dalam industri pertahanan dunia yang terus berinovasi dalam teknologi rudal modern. Dan sekarang mereka baru aja membuktikan bahwa mereka semakin jauh meninggalkan pesaingnya dengan keberhasilan uji coba rudal hypersonic terbaru mereka, Typhoon.
Tepat pada 3 Februari 2025, Roketsan mengunggah video di akun X mereka yang menunjukkan keberhasilan uji coba ketiga dalam rudal Typhoon. Uji coba ini dilakukan di Raja Ervin Airport Turki pada pukul 12.37 waktu setempat. Ini bukan kali pertama rudal Typhoon diuji coba. Sebelumnya sudah ada 2 tes yang dilakukan pada Oktober 2022 dan Mei 2023. Setelah uji coba kedua, Roketsan langsung memutuskan untuk memasukkan Typhoon ke dalam jalur produksi massal pada Mei 2023. Kenapa uji coba ini penting? Karena Typhoon bukan sembarang rudal. Ini adalah rudal balistik jarak pendek pertama buatan Turki yang sudah memasuki kategori hypersonic. Dengan jangkauan lebih dari 280 km dan potensi maksimal hingga 800 km, Typhoon bukan cuma bisa menghantam target dengan akurasi tinggi, tapi juga bisa menembus pertahanan udara lawan dengan kecepatan yang hampir mustahil dihentikan. Keunggulan utama Typhoon adalah kecepatan yang hypersonic. Artinya rudal ini melaju jauh lebih cepat dari kecepatan suara, membuat sistem pertahanan udara modern kesulitan untuk mendeteksi, apalagi mencegahnya. Nah, selain itu, sistem pemandunya juga canggih dengan teknologi Go Onto Location atau GOLIS serta In-Space Guidance. Rudal ini punya tingkat akurasi yang luar biasa dengan Circular Error Probability atau CEP kurang dari 10 meter. Ini artinya kalau Typhoon ditembakkan ke target, peluang melesetnya sangat kecil. Lebih gila lagi, rudal ini juga dilengkapi dengan anti-jamming capability. Ini berarti meskipun ada gangguan elektronik atau sinyal GPS dimatikan, Typhoon tetap bisa meluncur dan mengenai target dengan akurat. Nah, sistem peperangan elektronik musuh pun jadi nggak ada gunanya kalau harus berhadapan dengan rudal ini. Nah, dengan Roketsan semakin maju dengan teknologi rudal hypersonic seperti ini, pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya buat Indonesia? Perkembangan ini bisa jadi kabar baik buat Indonesia. Kalau Roketsan benar-benar membangun pabrik rudal di Indonesia dan melakukan transfer teknologi, ada peluang besar bahwa insinyur Indonesia bisa belajar langsung dari mereka. Bayangkan kalau suatu hari nanti kita bisa mengembangkan rudal dengan akurasi tinggi dan kecepatan hypersonic seperti Typhoon. Ini bisa jadi langkah besar dalam mewujudkan kemandirian pertahanan Indonesia. Tapi di sisi lain, ada potensi masalah. Roketsan jelas ingin memperluas pengaruhnya di pasar global, dan bisa saja mereka hanya melihat Indonesia sebagai tempat produksi, tanpa benar-benar berbagi teknologi intinya. Jangan sampai kita cuma jadi tukang rakit, sementara mereka tetap memegang kendali atas teknologi utamanya. Selain itu, kalau kita melihat tren global, negara-negara yang mengembangkan teknologi rudal hypersonic biasanya melakukannya secara mandiri, bukan dengan lewat kerjasama dengan pihak luar. Nah, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina tidak sembarangan membagikan teknologi ini ke negara lain. Kalau Roketsan bisa mengembangkan Typhoon, apakah mereka benar-benar akan berbagi teknologi intinya dengan Indonesia? Atau justru kita akan tetap bergantung pada mereka? Inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan industri pertahanan di Indonesia. Kalau kita serius mau jadi pemain utama di industri pertahanan dunia, kita nggak bisa cuma jadi konsumen. Kita harus memastikan bahwa setiap kerjasama ini memberikan manfaat jangka panjang, bukan sekedar menjadi jalur ekspor bagi perusahaan asing. Jangan sampai kita hanya membeli rudal siap pakai tanpa benar-benar mendapat ilmu di balik pembuatannya. Jangan sampai kita hanya menjadi pabrik yang merakit, sementara teknologi canggihnya tetap dikuasai oleh Roketsan. Transfer teknologi harus benar-benar terjadi, bukan sekedar janji di atas kertas. Selain itu, kita juga harus berpikir lebih jauh. Dengan Roketsan mulai menambah ke pasar global dengan rudal-rudal canggihnya, apakah ini berarti Indonesia bisa mendapatkan akses rudal seperti Typhoon? Atau justru ini malah akan membuat kita semakin sulit mengejar ketertinggalan di bidang pertahanan? Satu hal yang pasti, kalau Roketsan benar-benar ingin membangun kerjasama strategis dengan Indonesia, kita harus memastikan bahwa kita mendapat keuntungan yang sepadan. Ini bukan sekedar soal membeli rudal, tapi tentang bagaimana kita bisa belajar, berkembang, dan suatu hari nanti bisa berdiri sendiri dalam industri pertahanan dunia. Jadi menurut kalian, apakah Roketsan benar-benar akan membantu Indonesia berkembang? Atau kita hanya akan menjadi bagian dari ekspansi bisnis mereka? Apakah kita bisa mendapat teknologi hypersonic ini? Atau justru kita hanya akan bergantung selamanya? Jika kita melihat apa yang terjadi lebih luas lagi, sebagai contoh India. Mereka kerjasama dengan Rusia buat bikin jet tempur, tapi sampai sekarang masih tergantung sama Rusia buat suku cadangnya.
Kalau kita cuma dapat izin buat merakit, tapi komponennya tetap harus diimpor dari Turki, ya kita belum benar-benar mandiri. Artinya meskipun secara teknis bisa bikin sendiri, tetap aja nggak sepenuhnya mandiri. Nah, jangan sampai Indonesia mengalami hal serupa. Tapi kalau kita serius belajar, bukan nggak mungkin 10-20 tahun ke depan kita bisa bikin rudal sendiri, tanpa harus tergantung sama negara lain. Tapi ini semua nggak akan terjadi begitu aja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sumber daya manusia. Kita butuh lebih banyak insinyur yang benar-benar paham teknologi rudal, bukan cuma operator yang sekedar bisa merakit. Kedua, fasilitas uji coba. Nggak cukup cuma bikin rudal, kita juga harus punya tempat untuk mengujinya. Ketiga, anggaran. Ini jelas butuh investasi yang besar, dan kalau pemerintah nggak serius, ya bakal mentok di tengah jalan. Kalau proyek ini berjalan sesuai rencana, dampaknya bakal luar biasa buat Indonesia. Kita nggak perlu terus-terusan beli rudal dari luar, bisa produksi sendiri, bahkan bisa ekspor ke negara lain. Lapangan kerja buat insinyur pertahanan juga bakal terbuka lebar. Ini kesempatan besar buat anak-anak muda Indonesia yang jago teknologi buat ikut serta dalam industri pertahanan. Dan yang paling penting, industri pertahanan kita bisa naik kelas. Dari yang tadinya cuma pembeli, sekarang bisa jadi produsen. Tapi kita juga harus tetap waspada, jangan sampai ini cuma jadi proyek bisnis buat Roketsan, di mana Indonesia cuma dijadikan tempat produksi, tapi tetap harus tergantung sama mereka. Kalau komponennya masih diimpor dari Turki, kita tetap nggak mandiri. Yang kita butuhkan adalah investasi besar dalam riset dan pengembangan, biar kita bisa benar-benar bikin teknologi sendiri, tanpa harus minta izin sama negara lain. Satu hal yang menarik, Roketsan nggak cuma membangun pabrik di Indonesia, mereka juga sedang ekspansi di Azerbaijan dan Arab Saudi. Artinya ini bukan sekedar strategi buat membantu Indonesia, tapi juga bagian dari ekspansi bisnis mereka ke berbagai negara. Ini bukan berarti buruk, tapi Indonesia harus pintar main strategi. Jangan cuma jadi tukang rakit, tapi benar-benar belajar sampai bisa bikin sendiri. Dengan adanya pabrik rudal ini, Indonesia ada di persimpangan jalan. Kalau kita serius belajar dan mengembangkan teknologi sendiri, ini bisa jadi langkah awal buat jadi kekuatan militer yang mandiri. Tapi kalau kita cuma jadi tempat produksi, tanpa benar-benar menguasai teknologinya, ya kita tetap bakal tergantung sama negara lain. Jadi yang paling penting sekarang, apakah pemerintah dan industri pertahanan kita benar-benar siap buat investasi jangka panjang? Kalau iya, mungkin di masa depan kita nggak cuma bisa produksi rudal buat pertahanan sendiri, tapi juga jadi pemasok buat negara lain. Sekarang pertanyaannya buat kalian, apakah menurut kalian ini bakal jadi langkah besar buat Indonesia? Atau jangan-jangan kita cuma jadi tukang rakit lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Diskusi di kolom komentar, karena diskusi kalian yang membawa topik ini jauh lebih berkembang. Dan subscribe WQWEK, pastikan kalian masih bisa ngopi dengan nikmat dan nyebat dengan tenang.